warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Berjumpa lagi di acara One Day One Innovation. Tiada hari tanpa inovasi. Nah, pada hari ini kita telah kedatangan tamu seorang inovator. Beliau adalah guru inovatif dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Yang judul inovasinya adalah pemanfaatan sabut kelapa dan bongkol jagung sebagai bahan pembuatan papan partikel yang mampu menghambat api. Nah, ini menarik sekali. Namun sebelum lebih jauh kita mengupas tuntas apa inovasi ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Pemanfaatan sabut kelapa dan tongkol jagung sebagai bahan pembuatan papan partikel penghambat api kebakaran. Ide ini bermula dari banyaknya limbah sabut kelapa dan tongkol jagung yang berserakan di kawasan Pasar Jakabaring, Palembang. Melalui kajian literatur dan bimbingan guru kimia Handayani, mereka menemukan kandungan sabut kelapa dan tongkol memiliki kandungan selulosa dan lignin yang lebih tinggi dari kayu sehingga bisa dijadikan papan partikel. Nah, itulah tadi tayangan dari inovasi pemanfaatan sabut kelapa dan bongkol jagung ini. Menarik bukan? Nah, untuk itu kita tanya langsung aja ke sang inovator. Saat ini telah hadir Bapak Fadli Ardiano. Apa kabar, Pak? Baik, Ibu. Baik. Sehat ya? Sehat. Nah, ini menarik ya, Pak. Yang kita tahu bahwa sabut kelapa ini biasanya buat kita kalau ibu-ibu di rumah itu untuk cuci piring, dan bongkol jagung ini biasanya sih sudah dimakan jagungnya dibuang aja gitu kan. Nah, ini justru menjadi jadi bahan untuk menghambat api. Nah, ini gimana ceritanya? Seperti apa dan apa sih yang melatar belakanginya? Pertama-tama yang latar belakangnya itu adalah kepedulian siswa-siswa dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Itu ada 2 orang, ada yang pertama itu Surya Bima Wicaksono dan Jaya. Mereka berdua ini prihatin dengan kondisi Indonesia yang terjadi banyak penebangan liar yang menyebabkan banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Karena memang kan penebangan liar ini biasanya kayu-kayu tadi dimanfaatkan untuk bahan bangunan atau pembuatan mebel. Jadi siswa-siswa ini menghubungi saya, terus berdiskusi bagaimana kalau bisa memanfaatkan sesuatu bahan yang tidak terlalu dapat dimanfaatkan untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi dicarilah, kami mendapatkan sabut kelapa dan bongkol jagung untuk pembuatan plafon atau pembuatan untuk bahan baku mebel, atau yang lebih sering disebut plywood atau nama lainnya juga ada papan partikel. Setelah itu kami coba membuat dan alhamdulillah hasilnya sudah cukup baik, walaupun memang sejauh ini masih dalam tahap prototype, belum bisa diproduksi secara massal. Itu, Bu. Oke, itu ya. Nah, kalau dari bahan bakunya sendiri, apakah ini sudah banyak atau apakah kita kesulitan dalam menyediakan bahan bakunya sendiri? Kalau bahan baku sendiri sih tidak terlalu sulit didapatkan, karena memang banyak sekali sabut-sabut kelapa itu yang tidak dimanfaatkan, sama seperti halnya dengan juga bongkol jagung tadi. Karena memang posisi sekolah dekat dengan pasar, jadi memang ada banyak bahan-bahan tadi yang bisa dimanfaatkan. Ya, karena ini kan baru sebatas prototipe. Nah, kalau kita mau produksi banyak, tentunya ini akan bahan bakunya harus siap sedia. Kan? Yeah. Apakah ini sudah diidentifikasi di mana-mana aja bahan baku ini tersedianya? Kalau diidentifikasi sejauh ini sih belum diidentifikasi secara baik. Jadi sejauh ini ya baru kami perkirakan itu memang banyak bahan-bahan tersebut yang memang cukup jarang untuk dimanfaatkan sih. Nah, itu tadi inovasinya, artinya
Pak Fadli bersama tim memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terpakai ya, tidak dimanfaatkan agar dibuat sebagai papan partikel yang mampu menghambat api. Biasanya kan ini dimanfaatkan oleh mebel-mebel ya, untuk pembuatan Iya, mebel, untuk pembuatan mebel atau pembuatan plafon. Iya, kalau saya lihat gambarnya itu seperti ini ya, papan-papan untuk mebel itu ya. Iya, Ibu. Nah, apa bedanya papan-papan yang dibuat mebel dengan papan partikel yang Bapak buat? Sebenarnya kalau perbedaannya itu cuma dari bahan baku sih, Bu. Kalau yang biasanya dijual-jual di pasaran itu biasanya dibuat dari serbuk kayu. Kalau yang ini kan dibuat dari sabut kelapa dan bonggol jagung. Kalau untuk ketahanan sendiri saya rasa setelah kami uji itu tidak berbeda jauh sih kalau untuk ketahanan. Ada campuran zat lain? Kalau dalam proses pembuatannya itu sendiri bonggol jagung dan sabut kelapa tadi dihaluskan, dicampurkan dengan perbandingan 50/50, ditambahkan lem kayu itu yang warna putih. Kemudian setelah dicampurkan ditambah air sedikit, diaduk, kemudian bisa langsung dicetak, kemudian di oven. Kalau untuk pembuatannya sih simple sebenarnya, Bu. Jadi diharapkan dengan pembuatan ini masyarakat juga bisa membuat sendiri dan bisa memproduksinya, baik itu untuk dijual kembali atau mungkin untuk dimanfaatkan untuk pribadi masyarakat sendiri. Oh ya begitu ya. Nah, ini kan untuk menghambat api. Ya. Nah, apakah zat ini terkandung dalam sabut kelapa dan bongkol itu, atau justru dari harus dicampur dulu baru ini akan bereaksi, atau seperti apa? Kalau untuk penghambat apinya itu ditambahkan lagi satu bahan namanya natrium silikat. Nah, natrium silikat ini berfungsi untuk menghambat api. Itu sudah pernah kami uji. Yang menggunakan natrium silikat itu bisa bertahan, api baru bisa membakar itu sekitar 15 menit. Sedangkan yang tidak menggunakan api itu kurang dari 2 menit sudah langsung terbakar. Jadi memang ini harus ada campurannya dulu. Iya. Jadi sabut kelapa dan bongkol jagungnya itu adalah media campurnya bagi natrium silikat tadi. Iya. Oh iya. Nah, dalam proses pembuatannya ini siapa saja yang terlibat? Yang terlibat ada saya, ada satu orang guru lagi namanya Ibu Handayani, kemudian ada 2 orang siswa. Jadi sementara ini hanya berempat. Karena memang proses produksinya sebatas prototipe. Iya. Dan mungkin waktu buatnya juga nggak berapa lama ya? Iya, karena proses pembuatannya cepat, karena memang ukurannya kan masih kecil. Masih mini ya, prototipe. Nah, kalau dari judulnya udah kelihatan ini manfaatnya kan. Cuman apakah ada manfaat lain dari produk inovasi ini? Yang tadi kan ditambahkan natrium silikat untuk menghambat api. Dalam inovasi ini juga kami menambahkan latex atau getah karet. Nah, itu berfungsi untuk menghambat air. Jadi kalau seandainya nanti papan partikel ini dijadikan untuk plafon, apabila terjadi kebocoran itu airnya tidak masuk, tidak menyerap ke papan partikel. Tapi tentunya dengan campuran dengan menambahkan, dioleskan sih Bu sebenarnya, dioleskan dengan getah karet. Yang ini tadi ya, papan partikel ini? Iya, papan partikel ini kan dibuat, sudah jadi, sudah dicetak, baru dioleskan. Natrium silikat itu bentuknya cair, getah latex juga cair. Jadi semuanya dioleskan gitu Bu. Natrium tadi enggak dicampur? Tidak dicampur. Cukup hanya dioleskan saja. Iya. Pikir di dalamnya itu ya. Dioleskan, kemudian nanti mengering. Cukup. Nanti natrium silikatnya mengering, kemudian baru dioles sekali lagi menggunakan getah latex untuk anti air. Nah, pengeringannya itu masih manual ya? Pengeringannya kami pakai oven. Sudah pakai oven. Sudah pakai oven, tapi karena memang ukuran ovennya masih kecil, kami belum bisa buat untuk yang
besar, Besar. yang bisa dimanfaatkan untuk misalnya pembuatan meja, kursi, Iya. seperti itu. Oh iya. Jadi dari manfaatnya tadi tentu saja memiliki keunggulan yang tersendiri ya Iya. dari produk yang ada, dibandingkan kita ada produk yang mungkin kalau mebel itu kan dia menggunakan bahan kayu. Nah ini kita pakai sabut kelapa. Nah keunggulannya apa? Keunggulannya yang pasti mengurangi limbah sabut kelapa itu sendiri, sama bonggol jagung juga dikurangi, karena memang pemanfaatannya tidak begitu, bukan pemanfaatan sih, mungkin lebih ke nilai ekonomisnya sih Bu. Kalau seandainya mungkin dijadikan untuk sapu atau pupuk, itu mungkin nilai ekonomisnya tidak terlalu tinggi. Sedangkan kalau dijadikan untuk papan partikel ini bisa bernilai tinggi, misalnya bisa dibuat meja, bisa dibuat plafon, atau barang-barang lain seperti lemari dan lain sebagainya. Jadi membuat peluang bisnis baru Iya, ya. bisa membuat peluang usaha bisnis baru. Bagi pelaku usaha mebel ya. Oke. Nah, apakah ini sudah ada kerjasamanya? Kalau sejauh ini belum ada kerjasamanya, karena memang sejauh ini kami baru menguji hasil yang kami dapatkan ini di beberapa universitas, di salah satunya di Politeknik Negeri Sriwijaya. Kami sudah uji untuk nilai kerapatannya, kemudian uji kadar airnya. Dan alhamdulillah untuk keduanya, uji kerapatan, uji kadar air itu masuk sesuai dengan standar nasional Indonesia untuk papan partikel. Itu keduanya masuk. Terus juga kami uji sendiri, seperti kami kasih beban, kami gergaji, kami paku untuk ketahanannya, dan ya? semuanya sih sejauh ini sih baik. Oh iya. Kalau ini apa? Ya ketahanannya sejauh ini baik. Tapi kalau kita tahu ya, kalau bahannya itu dari kayu itu 1 tahun, 2 tahun lah ya, itu pasti akan ini. Apakah ini jauh lebih lama kerusakannya? Sejauh ini kami masih belum bisa itu, karena masih dalam tahap karena masih dalam penelitian, ya? tahap penelitian. Oh, baik. Nah, dalam proses pembuatan inovasi ini, hambatan apa yang ditemui Pak Fadli dan tim? Kalau hambatan sih mungkin untuk pencetak sih. Untuk pencetakannya itu kan masih agak susah, terus juga untuk ovennya sendiri. Karena kami susah untuk produksi untuk dalam bentuk yang lebih besar. Itu aja sih yang kesulitannya sih, oven sama cetakannya. Karena cetakannya sekarang cuma dibuat pakai kayu yang kami coba buat untuk bentuk cetakannya. Harusnya itu pakai apa? Mungkin lebih baik kayak dibuat pakai besi gitu Bu, bisa dipres. Soalnya kan dia bentuknya bentuk awal itu kalau waktu di proses pembuatan itu bentuknya sebelum di oven itu kayak bubur. Sehingga waktu dicetak itu lebih baik dipres dulu sebelum masuk ke oven. Jadi dia pori-porinya lebih kecil, jadi ketahanan papannya sendiri jauh lebih baik. Tampilannya juga tentu saja lebih rapi, lebih halus. Lebih halus ya. Itu berapa lama ngopennya? Kalau oven itu sekitar 1 jam Ibu. 1 jam? Itu 1 jam udah ini? Iya. 1 jam itu karena dia kecil ya? Iya, karena memang suhunya tidak terlalu tinggi. Itu kan untuk membuang kadar air yang masih ada di campuran itu tadi. Kalau ukurannya lebih besar apakah sama pengopenannya? Saya rasa masih tetap sama Ibu, cuman memang mungkin suhunya agak dinaikkan sedikit. Kalau misalnya sekarang di suhu 80, mungkin untuk yang ukurannya lebih besar mungkin di 90 atau sampai 100 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, kalau harapan Pak Fadli dan tim ke depan itu untuk produk inovasinya seperti apa? Harapannya, karena ini memang masih prototipe, sekali lagi saya mengharapkan mungkin ada bantuan dari entah itu dari pemerintah atau dari Badlitbangda sendiri untuk membantu inovasi ini supaya bisa dimanfaatkan, apakah itu untuk nanti pembuatan meja untuk di sekolah atau pembuatan kursi, lemari-lemari yang mungkin dibutuhkan oleh
sekolah-sekolah. Jadi harapannya itu kami dapat memanfaatkan prototipe ini menjadi sebuah produk yang bisa sebuah produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Gitu sih, Bu. Oh ya, sebelum kita akhiri ini sudah belum dipasarkan ya? Belum dipasarkan. Karena masih bersifat prototipe. Ya. Nah, kalau kedepannya ada rencana untuk diproduksi massal atau masih mau melakukan penelitian lagi? Kalau penelitian mungkin kami rasa sudah cukup, karena memang produknya menurut kami sudah cukup baik, sudah diuji juga di laboratorium. Jadi kami harapkan kami bisa produksi massal setidaknya untuk keperluan sekolah sendiri. Oh ya, benar. Entah itu buat meja atau kursi dan lain sebagainya. Ya. Dan tentu ini sudah termasuk standar ya, sudah masuk dalam standar nasional ya? Iya, sudah masuk dalam standar nasional untuk kerapatan dan kadar air. Oh, seperti itu. Baik Pak Badut, sebelum kita akhiri ada yang mau disampaikan? Mungkin untuk Balitbangda atau yang memfasilitasi inovasi kami harap kompetisi-kompetisi seperti ini yang berskala provinsi ini bisa terus berjalan. Setiap tahunnya mungkin ada, jadi memang dapat membuat sebuah inovasi-inovasi baru yang saat ini belum ada, mungkin nanti bisa ditemukan inovasi-inovasi tersebut. Ya, itu tentunya menjadi harapan kami juga, Pak Fadli. Dan melalui acara ini kami juga berharap akan ada inovasi-inovasi yang baru lagi dari masyarakat lain, khususnya juga dari Pak Fadli. Kami menunggu sekali inovasi-inovasi terbarunya. Nah, terima kasih Pak Badut atas kedatangannya hari ini. Sama-sama. Demikian sahabat inovasi perbincangan kita bersama Bapak Fadli. Tentunya ini akan menjadi inspirasi buat kita semua untuk melakukan inovasi. Tetap terus berinovasi karena kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi konkret hasilnya. Demikianlah acara kita hari ini. One Day, One Innovation, tiada hari tanpa inovasi. Salam inovasi.